Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Ilo dan masih bersama saya Ilo. Pada kesempatan yang baik ini semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah kiriman kalian. Wow, berarti ini udah K3 yang kedua teman-teman ya. Setelah kemarin yang pertama sudah, sekarang sudah memasuki yang kedua. Jadi nanti kedepannya mungkin ya akan kami berikan beberapa segmen, nggak harus cerita kiriman kalian terus, tapi untuk sementara kami akan gas terus untuk kisah horor kiriman kalian semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu kisah kiriman dari salah satu subscriber kami di Jawa Tengah. Kisahnya keren pakai banget. Tapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung masuk saja ke dalam kisahnya. Pada tahun 2016, Hani saat itu masih kelas 11 SMA. Nah, Hani sendiri di sini memiliki kakak yang bernama Mas Ari, sedangkan ayahnya memiliki usaha sablon sendiri. Pak Cahyo dan Bu Elis, sebenarnya beliau adalah warga pendatang yang merantau ke kota A setelah menikah. Pada awalnya Pak Cahyo dan Bu Elis bekerja sebagai penjahit di sebuah konveksi. Nah, hasil dari upah menjahit ini sebenarnya hanya cukup untuk makan sehari-hari lah ya, dan untuk bayar kontrakan saja. Tapi mereka berdua sepakat untuk berusaha hidup seirit mungkin agar tetap bisa menabung. Nah, ternyata keputusan untuk menabung itu menjadi penyelamat saat Bu Elis sedang hamil muda. Jadi dia yang sedang mengidam tidak bisa lagi bekerja sepanjang hari di depan mesin jahit. Pak Cahyo lalu meminta istrinya untuk berhenti dan beristirahat di rumah saja untuk menjaga kehamilan pertamanya. Bu Elis pada awalnya sempat merasa berat ya kalau harus berhenti bekerja karena penghasilan dari mereka berdua saja seringkali tidak cukup, apalagi kalau Pak Cahyo bekerja seorang diri. Sedangkan sebentar lagi mereka akan punya anak yang pasti akan butuh biaya besar. Nah, walaupun suaminya berkata begitu, tetap saja Bu Elis kepikiran. Tetapi Pak Cahyo pada akhirnya bisa membujuk dan meyakinkan Bu Elis kalau keadaan mereka akan baik-baik saja. Sebenarnya Pak Cahyo juga sudah cukup lama ya berpikir ingin berhenti bekerja di konveksi karena upahnya yang memang kurang memadai. Akan tetapi niat itu tidak langsung diutarakan kepada istrinya. Dia takut nih Bu Elis akan semakin khawatir dan akan berpengaruh terhadap kandungannya. Setiap hari Pak Cahyo berangkat ke konveksi tempatnya bekerja. Nah, setelah pekerjaan hari itu selesai, biasanya Pak Cahyo akan langsung pulang bersama istrinya. Nah, sekarang rutinitas Pak Cahyo sendiri berubah. Dia mencari penghasilan lain dengan cara jual beli motor bekas milik temannya. Nah, nantinya dia akan mendapatkan komisi setelah berhasil menjual motor, dan komisi itu lumayan besar lah ya, sehingga Pak Cahyo bisa menabung lebih banyak lagi, dan diam-diam dia menyusun rencana untuk memperbaiki usaha mereka. Nah, setelah Bu Elis melahirkan, Pak Cahyo pun akhirnya memulai usaha sablon kaos kecil-kecilan karena dia tekun. Jadi setelah memulai usaha sablon kecil-kecilan itu, Pak Cahyo semakin giat bekerjanya. Pada awalnya dia tuh hanya menerima pesanan dari tetangga sekitaran kontrakan. Pak Cahyo juga sering begadang tuh untuk menyelesaikan pesanan dengan alat-alat sablon yang sederhana dan apa adanya. Setelah Bu Elis melahirkan Ari, dia juga ikut membantu tuh, tapi semampunya aja lah ya. Pada saat Ari tidur, Bu Elis menyiapkan kain, merapikan hasil sablon, atau membantu mencatat pesanan. Mereka bekerja sama dengan harapan usaha ini bisa menjadi sumber penghasilan yang lebih baik dibandingkan bekerja di konveksi. Nah, titik terang mulai muncul ketika satu komunitas olahraga memesan 50 kaos sekaligus untuk acara perlombaan. Dan dari keuntungan besar itu, Pak Cahyo akhirnya bisa membeli peralatan sablon yang lebih modern dan mulai mencari bahan kaos dengan kualitas yang lebih baik. Seiring waktu berjalan, nama Pak Cahyo mulai dikenal. Pesanan itu terus berdatangan bahkan dari luar daerah. Nah, ketika usaha sablonnya mulai stabil, Pak Cahyo dan Bu Elis sepakat menyewa tempat yang lebih besar untuk dijadikan tempat usaha. Pak Cahyo juga mulai mempekerjakan satu orang karyawan untuk membantu. Setelah beberapa tahun bekerja keras, mereka berhasil mengumpulkan tabungan cukup banyak. Pak Cahyo dan Bu Elis mulai memikirkan untuk memiliki rumah sendiri, membeli rumah sendiri ya. Setelah 3 tahun, rumah yang mereka impikan akhirnya berdiri, meskipun tidak besar lah ya.
Tapi rumah itu memiliki ruang yang cukup untuk keluarga kecil mereka. Keren. Ari terlihat sangat senang karena tidak perlu lagi tinggal di kontrakan sempit. Bu Elis pun merasa lega karena mereka pada akhirnya bisa memiliki tempat tinggal yang lebih nyaman dan aman. Setelah pindah ke rumah barunya, Pak Cahyo sekeluarga mencoba beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dan sebagian besar tetangga menyambut mereka dengan baik. Tapi ada satu keluarga yang sering membuat masalah, dan tetangga ini kita sebut saja namanya Rasdi lah ya. Jadi Pak Rasdi ini tinggal tepat di sebelah rumah mereka. Pak Rasdi dan keluarganya terkenal suka ribut dan sering bertengkar bahkan dengan tetangga-tetangga lain. Hati-hati bergaul dengan keluarga Pak Rasdi. Jangan terlalu baik dengan mereka. Pesan Pak RT saat itu memberikan peringatan lah ya. Bu Elis menoleh ke arah istri Pak Rasdi yang kala itu sedang terlihat menyapu di halaman rumah. Perempuan itu tampak normal, jadi sama sekali tidak seperti apa yang dikatakan oleh warga sekitar atau digosipkan oleh warga sekitar ya. Jadi Pak Cahyo dan Bu Elis memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Mereka memilih fokus untuk keluarga serta usaha yang sedang berkembang. Terkadang memang sih ya ada gangguan kayak suara musik yang menggelegar di jam-jam istirahat. Tetapi Pak Cahyo di sini memutuskan untuk ya mendiamkannya saja, lagi pula ya itu juga nggak sering dilakukan, hanya sesekali saja. Bahkan Bu Elis juga sering tuh membagikan kue yang dibuatnya pada keluarga Pak Rasdi sehingga lambat laun hubungan mereka pun terjalin dengan baik. Tetapi di sini keadaan mulai berubah ketika Hani sudah beranjak SMA dan Ari sudah beranjak kuliah. Di situ wajah Pak Rasdi terlihat iri lah ya saat mereka membelikan mobil untuk Ari. Dan keadaan mereka pun di sini semakin menegang tuh. Ketika suatu hari uang hasil pesanan sablon milik Pak Cahyo hilang, uang itu disimpan di atas meja ruang tamu. Setelah dicari-cari nih ya, Pak Cahyo tidak juga menemukan jejaknya. Di sini Pak Cahyo sempat mengira ya mungkin dia salah menyimpan, tapi Bu Elis juga mengetahui bahwa uang itu ada di sana sebelumnya. Sekarang uangnya nggak ada lagi Bu, kata Pak Cahyo sambil mengusap wajahnya karena frustasi ya. Apa Ari atau Hani yang ngambil ya? Kedua anaknya langsung geleng. Mereka tidak berani mengambil uang orang tuanya tanpa meminta izin lebih dulu. Wajah Pak Cahyo bertambah kusut, apalagi uang yang hilang saat itu nominalnya cukup besar. Bu Elis pun langsung menceritakan kejadian tadi siang. Ya kami juga ceroboh karena tidak menutup pintu pagar rumah Bu. Kejadiannya siang saat zuhur. Ini di sini Bu Nita nih menyelidik lebih jauh. Bu Elis mengiyakan. Saat itu suaminya memang tergesa-gesa karena ingin pergi sholat berjamaah di musola yang ada di dekat rumah mereka. Bu Nita menghela nafas. Jadi dia yang rumahnya berseberangan dengan rumah mereka pun bercerita kalau dia sempat melihat Anton. Wah, Anton itu siapa? Dia anak Pak Rasdi mengendap-endap masuk ke dalam. Anton masuk rumah kami. Sabar Pak Cahyo yang rupanya menguping obrolan dua perempuan itu. Pak Cahyo ada di dalam ya? Bu Nita agak kaget di situ. Dia pun menceritakan apa yang dilihatnya. Nah, Pak Cahyo nyaris kehilangan kesabarannya. Dia langsung mencoba mengkonfirmasi dengan mendatangi rumah Pak Rasdi untuk memastikan cerita Bu Nita. Nah, sayang bukan permintaan maaf yang ia dapatkan saat itu. Jadi bukannya mengakui kesalahan atau meminta maaf, Pak Rasdi justru marah besar. Dengan nada yang tinggi, dia malah menuduh Pak Cahyo dan menjelek-jelekan keluarganya. Suasana semakin tegang saat Pak Rasdi melemparkan batu ke arah rumah Pak Cahyo hingga kaca jendela ruang tamunya pecah berantakan. Prang! Bu Elis, Bu Nita dan Hani berteriak panik. Sementara Pak Rasdi semakin kalap, dia langsung membawa golok ke rumah mereka. Karena sudah mengancam nyawa, akhirnya ketua RT turun tangan, Pak Cahyo pun diminta masuk ke dalam rumah sementara Pak Rasdi juga ditenangkan. Nah, setelah kejadian itu sikap keluarga Pak Rasdi semakin menyebalkan. Mereka sengaja mengganggu dengan cara membuang sampah ke halaman, menyindir dengan suara keras, atau sengaja menyalakan musik ya dengan keras di setiap malam hari. Bu Elis sempat mengusulkan untuk melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian, tetapi Pak Cahyo menolak. Buat apa? Loh, apa Bapak nggak khawatir? Bisa saja loh nanti mereka melukai kita saat kita lengah. Sudahlah Bu, nggak usah berlebihan. Mungkin 1-2 bulan ke depan mereka akan berubah kembali. Apalagi hanya kita satu-satunya orang yang bersedia memberikan mereka hutang di sini. Pak Cahyo berusaha menenangkan hati istrinya. Nah, dia sendiri sebenarnya sempat dongkol juga ya karena sikap Pak Rasdi yang kasar, tapi hatinya luluh lagi karena melihat anak Pak Rasdi yang masih kecil. Kasihan dia kalau Rasdi sampai berurusan dengan polisi Bu. Ibu tahu sendiri kan, kalau istri Pak Rasdi itu tidak bekerja,
Kalau suaminya sampai ditangkap, bagaimana nasib anak-anak mereka? Nah, keputusan Pak Cahyo untuk tidak memperpanjang masalah itu akhirnya membuat Bu Elis tidak lagi mendesaknya. Diam-diam dia sependapat sebenarnya ya, bahwa anak tetangganya yang akan menjadi korban lah kalau masalah ini sampai dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, singkat cerita, setelah beberapa tahun bekerja keras, kesehatan Pak Cahyo mulai menurun. Pada awalnya itu hanya berupa kelelahan lah ya, disertai nyeri di bagian punggung, tapi lama-kelamaan tubuhnya terasa lemas. Bahkan untuk berdiri aja itu sulit lah ya. Bu Elis juga berpikir di sini, mungkin suaminya terlalu lelah bekerja. Dia akhirnya menyarankan Pak Cahyo untuk beristirahat dan mengurangi aktivitas beratnya. Tapi aneh, sudah beristirahat selama beberapa hari, kondisinya tidak juga membaik. Jadi Pak Cahyo bahkan mulai kehilangan nafsu makan sehingga berat badannya menurun secara drastis. Bu Elis pun segera mengurus semua keperluan dan mendampingi suaminya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter melakukan berbagai macam tes, tetapi hasilnya selalu sama. Tidak ditemukan penyakit fisik yang jelas. Pak Cahyo juga diberikan beberapa vitamin nih untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hanya saja kondisinya tidak kunjung membaik selama berminggu-minggu. Mereka sudah pindah-pindah rumah sakit untuk mencari tahu apa sih sebenarnya penyakit yang diderita oleh Pak Cahyo. Kondisi inilah yang membuat Bu Elis mulai merasa cemas. Perasaan curiga mulai muncul di benaknya. Apa mungkin ada hal mistis yang menyebabkan suaminya sakit seperti ini? Nah, akhirnya setelah berdiskusi dengan keluarga, Bu Elis pun memutuskan untuk meminta bantuan dari Kiai Hasyim. Dengan hati-hati, Bu Elis menjelaskan kondisi suaminya yang aneh sehingga di sini Kiai Hasyim setuju untuk datang ke rumah dan melakukan ruqyah. Ketika hari itu tiba, suasana rumah mereka terasa berbeda. Pak Cahyo tuh saat itu hanya bisa berbaring lemah ya di ruang tengah ketika Kiai Hasyim mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Tidak lama setelah itu, Pak Cahyo tampak gelisah. Tubuhnya bergetar, keringat dingin mengucur deras dari wajahnya, dan di tengah-tengah proses ruqyah itu tiba-tiba terdengar suara benda yang berjatuhan dari arah kamar. Bu Elis yang duduk di dekat pintu langsung terkejut. Dia hendak bangkit untuk memeriksa, tapi di sini Kiai Hasyim meminta supaya semuanya tetap tenang dan tidak meninggalkan tempat. Duduk saja di sini, Bu. Kiai Hasyim meminta yang lain agar tetap berada di tempatnya masing-masing. Tidak lama kemudian, suara ledakan kecil terdengar dari arah atap rumah. Bunyinya sangat keras hingga membuat semua orang terkejut mendengarnya. Kiai Hasyim lanjut mengaji tanpa terlihat terusik sama sekali, sementara Pak Cahyo di situ terlihat semakin tidak nyaman. Nah, setelah proses ruqyah selesai, sang kiai menjelaskan bahwa kemungkinan besar ada gangguan non medis yang menyebabkan kondisi Pak Cahyo menurun drastis. Jadi dia akan datang beberapa kali nih, sang kiainya berjanji akan datang beberapa kali lagi untuk memastikan Pak Cahyo kondisinya membaik dan kembali normal. Nah, Kiai Hasyim menyarankan tuh kepada Bu Elis untuk tetap menjaga suasana rumah dengan cara berdoa dan memperbanyak ibadah. Dia juga meminta kepada keluarga untuk waspada terhadap niat buruk orang lain mengingat kejadian yang pernah mereka alami sebelumnya. Setelah ruqyah season 1 ya, kondisi Pak Cahyo memang membaik. Walau ya belum sepenuhnya pulih, tapi sudah mulai membaik. Kadang tubuhnya bisa tiba-tiba lemas, tapi dia sudah mulai mau makan ya sedikit demi sedikit. Nah, pada saat ruqyah ketiga, suasana jauh lebih tegang. Pada awalnya, tubuh Pak Cahyo hanya bergetar. Ya sama lah ya seperti sebelumnya saat Kiai Hasyim membacakan ayat ruqyah. Lalu mendadak dia mengerang keras. Suaranya berubah berat, mulutnya melotot tajam dengan sorot mata merah. Di sini, Bu Elis yang duduk di sudut ruangan langsung memeluk Hani anaknya dengan wajah yang panik. "Bapak kerasukan," bisik Hani. Seraya terus mengamati tingkah bapaknya. Mereka semakin terkejut ketika Pak Cahyo berbicara dengan suara yang berbeda. Sosok yang merasukinya itu mengatakan bahwasanya ada benda yang tersimpan di sekitaran rumah mereka, dan dia juga menyebut buhul yang dikubur di tanah dekat rumah. Bu Elis terkejut tuh kalau mendengar itu. Tetapi Kiai Hasyim tetap tenang tanpa terusik sedikit pun. Dia terus melanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran hingga akhirnya Pak Cahyo pingsan. Nah, setelah sadar, Pak Cahyo mengaku dia tidak ingat dengan apa yang terjadi. "Mas Ari, tolong gali di bagian yang sudah disebutkan Bapak tadi," perintah Kiai Hasyim kepada Ari, itu anaknya Pak Cahyo ya. Mas Ari segera mengambil cangkul disertai oleh Kiai Hasyim dan Hani yang mengikutinya dari belakang. "Nah, Mas, hati-hati Mas, jangan sampai bule rusak," bisik Hani pada kakaknya. Tidak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menemukan bungkusan kain hitam yang diikat rapi dengan tali. Wah,
Ini yang namanya buhul Pak Kiai. Tanya Mas Hari. Dia berniat langsung menyentuh dengan tangan. Tapi di sini Kiai Hasim melarang untuk memegang barang itu dengan tangan kosong. Nah, Kiai Hasim sendiri langsung yang turun tangan. Di dalam kain hitam yang ditemukan itu ada kaca dan paku berkarat. Serta juga foto Pak Cahyo dan sebuah kertas yang bertuliskan raja yang tulisannya tuh nggak jelas lah ya. Sulit untuk dibaca. Dan di sini Kiai Hasim pun memutuskan untuk langsung membakar bungkusan kain tersebut lalu menyuruh Bu Elis sekeluarga untuk lebih waspada ke depannya. Buhulnya sudah dimusnahkan, tapi bukan berarti mereka akan menyerah. Bisa saja mereka akan kembali mengirimkan yang lebih kuat. Jadi sebaiknya keluarga ini tetap waspada dan memperkuat ibadah. Perlahan-lahan sikap Pak Cahyo juga berubah drastis. Ketika sakit, dia selalu marah jika mendengar lantunan ayat-ayat suci. Kini justru ia duduk diam di dekat Bu Elis dan Hani saat mereka sedang mengaji. Nah, perubahan pada Pak Cahyo juga semakin terlihat. Dia mulai rajin sholat, sholatnya jamaah lagi ya. Dan bahkan sesekali mengingatkan Hani dan juga Ari untuk tidak lupa menunaikan ibadah sholat. Nah, Bu Elis akhirnya memutuskan untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan lah ya. Karena suami yang sudah sehat kembali. Namun saat acara itu berlangsung, Pak Rasdi maupun Anton tidak hadir walaupun sudah diundang. Antarkan nasi kotak ini ke rumah Pak Rasdian, pinta Bu Elis saat itu setelah acara pengajian selesai. Buat apa sih Bu? Mereka udah diundang tapi nggak mau datang. Ya nggak usah repot-repot beginilah. Jawab Hani. Keberatan dia pastinya lah ya untuk pergi ke rumah sebelah. Sudah, antarkan saja. Bu Elis mendorong pundak Hani dan agar bergerak lebih cepat. Tidak lama kemudian, Hani kembali dari rumah Pak Rasdi dengan membawakan kabar. Bu, Pak Rasdi katanya sakit Bu, makanya nggak bisa datang ke sini. Sakit? Sakit apa? Ya mana aku tahu, sahut Hani yang memang kayaknya nggak tertarik gitu lah ya. Ya mungkin karena sudah menyakit Bapak. Jangan ngomong gitu. Bu Elis melotot sesama Hani itu. Lagi pula siapa yang bilang kalau Pak Rasdi yang mengirimkan santet untuk Bapak? Siapa lagi sih Bu kalau bukan dia? Bukannya Bapak jatuh sakit setelah bertengkar sama dia. Seiring waktu berjalan, kondisi Pak Rasdi pun semakin parah. Bu Nita di sini bercerita bahwasanya Pak Rasdi tidak lagi keluar rumah dan hanya bisa terbaring di atas tempat tidurnya. Keadaan Pak Rasdi semakin memburuk hingga keluarganya memutuskan untuk membawanya ke rumah kerabat mereka yang ada di kota lain. Bu Nita yang pernah menengok Pak Rasdi itu berkata bahwa penyakit yang dialaminya mirip dengan penyakit yang pernah diderita oleh Pak Cahyo. Bu Elis sendiri memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Baginya yang terpenting adalah fokus pada kesembuhan suaminya dan juga kehidupan keluarganya. Setahun telah berlalu sejak kepergian Pak Rasdi dari kampung mereka. Kehidupan keluarga Pak Cahyo pun berjalan normal. Usaha sablon yang sempat terhenti perlahan dibangun ulang meskipun tidak sepesat sebelumnya lah ya. Nah, pada suatu sore ketika Bu Elis sedang menyapu di halaman, dia melihat istri Pak Rasdi berdiri di depan pagar rumah. Wajahnya terlihat lelah dengan mata yang sebab tuh seperti habis menangis. Loh, kapan datang Bu? Bu Elis mencoba menyapa dengan ramah. Baru saja Bu, saya kesini untuk bertemu dengan ibu sekeluarga, sahut perempuan bertubuh kurus itu. Loh, ada apa ya Bu? Tanya Bu Elis dengan nada hati-hati. Di situ istri Pak Rasdi langsung memeluk Bu Elis sambil menangis. Setelah tenang dia bercerita bahwasanya Pak Rasdi telah meninggal beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebelum meninggal, Pak Rasdi meninggalkan pesan yang katanya harus disampaikan kepada keluarga Pak Cahyo. Saya tahu ini tidak pantas. Tapi suami saya ingin meminta maaf atas semua kesalahan kami, ujar istri Pak Rasdi dengan suara bergetar. Bu Elis terdiam, mencoba mencerna semua ucapan itu. Dia tidak menyangka tuh bahwa permintaan maaf pada akhirnya akan datang, terutama setelah apa yang terjadi. Suami saya bilang, sakit yang dialaminya adalah karma dari perbuatannya sendiri. Lanjut istri Pak Rasdi. Dia mengaku kalau dia sudah menyantet Pak Cahyo. Pengakuan Bu Rasdi membuat Bu Elis terdiam. Jadi istri Pak Rasdi ini menjelaskan bahwasanya suaminya itu merasa iri dengan kesuksesan Pak Cahyo dalam membangun usahanya, bahkan sampai bisa membelikan mobil baru, sedangkan dia yang warga asli di sana masih hidup kekurangan. Jadi Pak Rasdi semakin marah nih karena Pak Cahyo menuduh Anton yang mencuri uangnya. Karena itu dia rela datang ke dukun dan membayar dukun itu untuk menyantet Pak Cahyo. Barulah setelah Pak Rasdi jatuh sakit dia mulai menyadari kesalahannya dan sebelum dia meninggal dia lalu menyuruh istrinya meminta maaf kepada keluarga Pak Cahyo.
Bu Elis mencoba mendengarkan dengan sesama. Meskipun ya apa ya, sakit hatinya dia mendengar pengakuan seperti itu, tapi dia tidak ingin menyimpan dendam. Saya dan keluarga sudah memaafkan sejak dulu, kata Bu Elis dengan suara lembut. Istri Pak Rasdi mengucapkan terima kasih sambil menangis. Tidak lama kemudian dia pamit pergi, meninggalkan Bu Elis yang masih termenung di halaman. Nah, saat Pak Cahyo mendengar cerita itu, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, semuanya sudah berlalu. Yang penting kita belajar untuk selalu menjaga hati dan tidak menyimpan dendam. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah kiriman dari Hani, salah satu subscriber kami yang ada di Jawa Tengah. Keren banget kisahnya di sini. Banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan apa ya? Saya suka nih dengan keluarga Pak Cahyo ya, yang begitu dia tahu permasalahannya, dia memaafkan, mengikhlaskan. Sebenarnya kekuatannya ada di situ. Kalau menurut saya pribadi, kekuatannya itu ada di keikhlasan keluarga Pak Cahyo sendiri. Karena ketika dia dia nggak berusaha mengorek siapa sih yang nyantet saya. Jadi intinya yang penting sembuh. Dia minta bantuan kepada Pak Kiai meruqyah tanpa mengorek. Biasanya kan ada orang yang penasaran gitu nanya siapa. Tapi di sini Pak Cahyo dan istri, kalau anak-anaknya beda ya, tapi kan di sini Pak Cahyo dan istri ya udah, yang penting sembuh. Kalau menurut saya pribadi, itulah yang yang akhirnya menjadi kekuatan, dan itulah yang namanya ujian yang diberikan Allah kepada hambanya ketika hambanya bisa ikhlas dan dengan sabar menjalani, melewatinya, insya Allah akan ada sesuatu yang baik menunggu di depan. Luar biasa. Terima kasih kepada Hani atas kiriman kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, terlebih lagi untuk para subscriber channel Bang Ilo. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi ya, yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Bang Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.